ada kegiatannya, dibutuhkan, tempatnya ada, tapi tidak ada yang menggunakan. Ini kan semua ada deviasi yang harus kita benahi. Sebuah perubahan tidak bisa langsung pada peralatan, tetapi pada SDM-nya. Saya yakin seperti itu. Oke, Mas Ade, saya minta tanggapan dulu dari ICW. Korupsi di dunia pendidikan di Indonesia ini mungkin bukan hal yang baru lagi, korupsi ataupun penyalahgunaan anggaran. Apa yang ICW ketahui tentang ini sebelumnya? Iya, kalau bicara korupsi pendidikan, ini biasanya struktural. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, atau apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh misalnya KCD kalau di dinas di kecamatan, itu ada kaitannya dengan kepala dinas, dan kepala dinas biasanya ada kaitannya dengan kepala daerah gitu. Nah, dan kenapa misalnya korupsi di sekolah marah? Karena sekolah harus setor ke kecamatan, setor kepada dinas tingkat lebih di atasnya, dan ini yang kemudian membuat pendidikan di Indonesia mahal tapi buruk. Anda terkejut tidak mendengar apa yang ditemukan, Pak Lasro? Iya, sebenarnya tidak terlalu terkejut gitu. Makanya saya katakan tadi, ketika pimpinannya memiliki kemauan dan komitmen untuk melakukan perubahan, itu bisa dilakukan. Yang buat saya terkejut, Pak Lasro ingin mundur. Itu yang buat saya terkejut. Itu pertanyaan saya selanjutnya. Ada informasi bahwa Anda sempat stres. Stresnya cukup berat karena mengalami tekanan. Atau mungkin anak buahnya yang stres. Apa yang terjadi, Pak Lasro? Sebenarnya dari gini, saya sebutkan tadi, saya tahu masuk dunia mana. Kan sebelumnya saya kepala biro, jadi saya tahu masuk dunia mana. Jadi dalam waktu saya singkat-singkatnya, saya ingin tentu mencurahkan segala apa yang saya punya, yang diberikan Tuhan dan kepercayaan pimpinan. Maka stresnya itu adalah memeras otak, terus menjaga kebugaran tubuh, terus membuat sedemikian banyak perubahan. Tentu ini nggak mudah, apalagi seukuran saya gitu ya, dan masih baru. Tapi saya tidak mau berlama-lama untuk melakukan. Kok ini saya bilang sederhana, tapi memang butuh ketegasan saya, butuh keseriusan saya, butuh ketidaktakutan saya. Ini barangkali ya terus terang aja memang memeras otak, menjaga stamina. Saya makan agak susah kan, tapi ini harus berlangsung gitu. Nah ini tentu ada tekanan lah ya. Terus kalau ada teman-teman, jadi tekanannya dari diri Anda sendiri, bukan dari orang lain? Ada ya, dari kemauan. Kalau dari yang lain ya saya kira sih. Saya tidak sebut ya kan ya. Tapi ada juga. Ya saya begitu. Oke, baik, kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, tetaplah di Suara Anda bisa ikut berpartisipasi dalam perbincangan ini di 02158322. Kami segera kembali. Iya, kembali lagi di Suara Anda. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Rifanto di Gorontalo. Selamat malam, Pak Rifanto. Halo, Pak Rifanto. Iya, malam, Pak. Silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Iya, jadi saya salut ini, apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas DKI Jakarta ya. Karena ini merupakan contoh konkret untuk seluruh kepala dinas. Karena setiap saya lihat itu di beberapa sekolah itu baru berapa triliunan diberikan dana, itu dilakukan pemberosan untuk pembelian buku, meja, kursi. Tapi kalau mau dilihat ya, dicermati secara baik itu, kursi dan meja, buku itu masih layak pakai begitu. Tapi betul, mungkin kepala sekolahnya itu yang kurang menghemat begitu, karena kurang koordinasi dari dinas terkait, dalam hal ini kepala dinas begitu. Sehingga ini kepala dinas jangan cuma tinggal diam di kantor, terima gaji, kemudian melakukan kinerja itu sangat kurang. Kita lihat kekurangan yang ada di sekolah itu seperti apa. Kalau memang sudah sangat kurang, kita berikan. Tapi kalau memang masih bisa ada keyakinan kemungkinan besar, itu jangan dikasih. Begitu. Dan sekolah yang dibiayai oleh negara ini kan bukan cuma satu sekolah. Banyak sekolah yang harus diberikan dana, tapi kalau umpamanya ada pemberosan dari dinas itu sendiri, bagaimana negara kita bisa terjerat korupsi guru sama kepala dinas begitu. Baik, Pak Rifanto di Gorontalo, terima kasih untuk telepon dan partisipasi Anda. Berikutnya kita sapa Pak Beni di Jakarta. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam, Mbak. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak Lasro. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ade. Malam, Pak. Saya mengapresiasi kepada Pak Lasro. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Lasro. Jangan takut, Pak. Jangan takut, berjuang terus, Pak, untuk memperbaiki negara kita.
terutama untuk dunia pendidikan, Pak. Terutama dunia pendidikan. Baik. Ya, jadi Bapak harus kuat, Pak. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak menjadi menteri, Pak. Amin. Nah, karena saya juga seorang guru, Pak. Apa yang Anda alami, Pak Beni, sebagai seorang guru? Saya yang saya alami, Pak, kebetulan saya mengajar di Depok. Oh, Depok dia. Ya, kebetulan saya mengajar di Depok, Mbak. Jadi banyak hal-hal yang mungkin saya terintimidasi di kota Depok. Intimidasi karena? Karena apa? Karena saya mungkin beda kepercayaan, Mbak. Karena saya beda kepercayaan, saya beragama Kristen, tidak mendapatkan promosi untuk mendapatkan kepala sekolah atau jabatan-jabatan yang ada di dinas pendidikan. Saya buka. Adakah misalnya Saya buka. semacam kejanggalan-kejanggalan anggaran atau kecurigaan-kecurigaan yang Anda miliki terkait anggaran, Pak Beni? Banyak. Apa misalnya, Pak? Banyak, Mbak. Contoh, Mbak, seperti Mebeler, Mbak. Mebeler itu saya rasa tidak perlu setiap tahun diganti. Betul. Tidak perlu setiap tahun diganti itu. Ya, kemudian masalah buku. Ya. Sekarang Dinas Pendidikan, kantor Dinas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sekarang menjadi regulasi, Pak, menjadi regulator. Saya pelaksana juga. Regulator menjual buku. Ya. Buku-buku ke sekolah-sekolah, harusnya itu kan diserahkan kepada sekolah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Gitu. Nah, ini kepada Mas Ade, ayo Mas Ade turun ke bawah dong. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak Beni. Pak Beni di Jakarta, terima kasih untuk telepon Anda. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak Lasro, dari ada dua penelpon ini yang sudah bergabung. Saya setuju dengan Pak Rifanto tadi. Jadi pimpinan itu memang bagaimana dia memutuskan sesuatu yang baik apabila dia berkotak-katik dengan kertas saja. Karena masyarakat butuh fakta, dan apa yang akan diputuskan kemudian hari kan menjadi fakta di lapangan. Itu menurut saya. Jadi saya menemukan sangat banyak deviasi. Contohnya disampaikan Pak Beni tadi, betapa karir itu sedemikian rumit dibikin. Padahal saya coba setelah baru aja terjadi di saya, perputaran Salon 3, perputaran Salon 4, itu sederhana saya bikin. Saya kumpulkan seluruh kepala sekolah, SMA dan SMK, SMP, saya bilang mana staf Anda yang bagus. Ada sekitar jabatan, ada 150-an jabatan yang kosong, Salon 4 gitu ya. Saya bilang, ya sudah, saya tulisin satu-satu. Mereka tulisin, saya kumpulkan, terus saya kasih staf saya, tolong kamu cek ulang ini. Dan sebagian saya cek ulang. Saya langsung wawancara. Dia akan kemana? Dan itu mereka happy. Tidak perlu fotokopi ijazah, tidak perlu menghubungi si Anu. Dan sekarang saya bilang sama mereka, kalau Anda menghubungi si Anu, maka saat itulah Anda akan saya berhentikan. Dan ini tegas, saya bilang, tidak boleh. Kepala sekolah juga sama. Kepala sekolah, saya sebutkan sekarang Anda mau pindah, silahkan pilih kemana. Tetapi jangan coba-coba menghubungi siapapun. Dan jangan menghubungi siapapun ini maksudnya apa? Ya, menghubungi siapapun. Kalau menghubungi si Anda kan berarti kos kan. Hubungin aja Tuhanmu kalau ada. Hubungin aja muridmu kalau Anda percaya. Buka aja bukumu untuk belajar. Kami tidak buta kok, Tuhan itu nggak tidur. Sekarang begitu, dan sederhana sekali tentang tadi. Terus mengenai Pak Beni tadi, perbaikan dunia pendidikan, ya saya sebutkan tadi tidak ada negara yang maju tanpa 3 perubahan, salah satu pendidikan. Nah, tentang Mebeler ini betul ini. Jadi kok kita ini dulu pembentuk konstitusi itu kan di amandemen 20%. Jadi termasuk Kemendikbud dan jajaran di bawahnya gamang terhadap 20% ini. Ya. Mereka tidak tahu bahwa, karena saya orang kampung ini, saya ahli Samosir ya, mereka tidak tahu betapa susahnya sekarang orang di kampung mencari uang hanya 50.000. Tetapi tega-teganya pejabat, tega-teganya orang banyak, orang pintar, orang cerdas, orang berada gitu, mempermainkan duit rakyat yang triliunan, yang ratusan miliar gitu, dengan hanya dibeli Mebeler, tapi diletakkan di selasar, 2 minggu habis, atau diganti Mebeler yang lama. Itu misalnya kayu solid diganti dengan yang kayu apalah namanya. Ya. Ini masih bagus, ini belum. Kan ini menurut saya, mohon maaf ini, saya harus katakan bahwa saya juga bukan hanya kepala dinas, saya juga anak bangsa, saya juga masyarakat. Berhak juga protes kan. Nah, kalau itu terjadi disampaikan kepada rakyat sana gitu loh. Itu kan bukankah kita menjadi bangsa yang benar, bangsa yang besar. Tetapi kalau kita hanya menumpuk harta sendiri, menumpuk gunung emas, gunung berlian, saya kira itu tidak pantas bagian dari bangsa Indonesia. Kalau menurut saya harusnya dikembali ke negara lain, jangan di republik ini.
Saya tegas katakan jangan di republik ini, harusnya dia pergi ke republik lain mencari supaya dia bisa bangun gunung emas, gunung berlian, Kerajaan silakan sendiri. aja, saya kira gitu. Oke, Mas Ade, apa sih kalau begitu yang bisa dilakukan? Ini muaranya di mana sih sebetulnya? Ya ini kan kelihatan bahwa ketika ingin melakukan perubahan, melakukan perbaikan, jalan pasti banyak. Ya. Dan apa yang dilakukan Pak Larso sangat lihat jelas bahwa faktor kepemimpinan memang hal yang sangat penting. Baik itu misalnya di kepala daerah maupun kepala dinas. Ketika kepala daerah dan kepala dinasnya ingin melakukan perubahan, ya dia bisa melakukan itu. Walaupun memang tantangannya pasti banyak. Saya kira Pak Larso juga bisa cerita dengan apa yang dilakukan oleh Pak Larso, tidak semuanya senang. Rakyat pasti senang. Orang tua pasti senang, sebagian besar guru pasti senang. Tapi banyak juga yang tidak senang dengan apa yang dilakukan, gitu ya. Terutama bisa jadi mengganggu proyek. Misalnya tadi soal rekrutmen kepala sekolah, di banyak tempat mungkin juga dulu di DKI bisa saja ini juga dijadikan sebagai cara atau ladang untuk mencari uang, karena ini bisa diperjualbelikan, tender suap gitu ya. Teman kami di beberapa daerah tender suap untuk menjadi kepala sekolah, semakin basah katanya sekolahnya, ya semakin mahal biayanya. Dan saya kira Pak Larso bisa cerita itu kenapa dia ubah metodenya itu ya. Nah, tinggal dia cerita saja, telepon ke siapanya itu kan. Jadi orang-orang yang kemudian bisa memutuskan siapa yang bisa menentukan siapa yang menjadi kepala sekolah di mana. Karena ini jadi jalan. Bahkan ya itu tadi kalau kemudian pimpinannya korup, semua cara bisa dipakai untuk mengumpulkan uang gitu ya. Ya bukan cuma jual buku, bukan cuma ada proyek fiktif dan sebagainya, tapi hal-hal yang kecil juga ya bisa dilakukan. Dan efeknya kalau dalam korupsi pendidikan bukan hanya kerugian uang negara, bukan hanya orang tua atau rakyat mengeluarkan uang yang lebih banyak padahal hak dia untuk mendapatkan layanan pendidikan, tapi efek yang lebih besarnya adalah institusi pendidikan ini menjadi institusi tempat melahirkan orang-orang yang korup. Ironis begitu. Iya, dia menjadi tempat untuk mempromosikan nilai-nilai pro korupsi, bukan nilai-nilai anti korupsi itu. Oke, kita kembali harus jeda, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa tetaplah di Suara Anda, kami nantikan telepon Anda di 021583022. Ya, kembali lagi di Suara Anda. Kita kembali akan menyapa penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam. Halo, Ibu Farida, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Silakan Ibu langsung. Selamat malam. Selamat malam juga Bu. Iya, terima kasih. Ya, Pak, kita semua sebagai warga negara yang baik, ya. Kita, apalagi seperti saya, status saya sebagai seorang PNS. Iya. Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku. Ya, nasib saya seperti Bapak Kepala Dinas DKI Jakarta. Baik, langsung ke poinnya Ibu. Di lembaga ini saya berupaya untuk saya di lembaga ini berupaya untuk memerangi dugaan korupsi yang cukup besar dan terstruktur. Dari sejak saya bisa membuktikan pada saat saya jadi pegawai di situ di LPMP. Namun yang saya hadapi adalah ketika para koruptor itu betul-betul sudah mengakar di lembaga kami, maka sangat kesulitan sekali bagi saya sampai kepada ada upaya-upaya dari saya pribadi untuk menaikkan permasalahan-permasalahan dugaan korupsi ini di penegak hukum di Maluku, khususnya kepolisian dan juga di Kejaksaan Negeri. Nah, di satu sisi bahwa ketika itu saya perangi, saya dengan beberapa teman saya pernah diintimidasi. Salah satu contohnya Pak, nasib saya hak saya sebagai PNS itu dikebiri. Ya, jadi kemudian saya ingin mendapat semacam masukan dari koordinator ICW dan juga dari Bapak Kepala Dinas. Baik. Ibu Farida, terima kasih untuk telepon dan partisipasi Anda. Silakan langsung ditanggapi. Ya, sebuah perubahan pasti ada, baik eksternal maupun internal pasti ada penolakan. Saya begini, jadi teman-teman saya tadi pagi baru saya kemukakan juga, dan hampir setiap pertemuan saya bilang begini, itu Nabi hadir tidak pada tatanan yang indah, damai, tidak. Jadi orang-orang pejuang itu hadir memang pada saat keadaan
saya bilang tidak baik atau kacau balau begitu. Jadi jadilah seperti itu, karena keyakinan kita adalah yang kita perbuat ini kan bukan untuk seseorang, tetapi memang sebagian besar rakyat Indonesia dan dunia menghendaki dunia ini baik, damai, baik, ya, tidak terlalu banyak kesenjangan, orang bersekolah baik aja, ke rumah sakit baik, itu seperti itu. Jadi saya kira sih tidak perlu merasa takut, tidak ada perjuangan yang lahir ujuk-ujuk gitu. Saya emang saya kalau dari perjuangan untuk memerangi korupsi ini mungkin caranya berbeda ya, semakin tinggi kita mungkin sebenarnya semakin mudah, tetapi kalau bahasanya mungkin bahasa pilihannya yang bagus, kayak saya sebutkan tadi kan, kalau saya selalu bilang kita ini makin tua loh, kayak tadi pagi sama saya setiap ini mengumpulkan terus, merubah kalau Pak Jokowi bilang revolusi mental ya. Jadi ini harus disuarakan. Nah, lama-lama kan terinternalisasi. Tapi memang yang di negara berkembang itu kan butuh patron. Dan kurikulum 2013 patron sebenarnya. Bagaimana kita mau bicara hal baik kalau kita yang nggak usah idealis 100% benar, tapi ada kebaikan-kebaikan di masyarakat. Pak Lasro, saya potong dulu, masih ada penelpon yang ingin bergabung dan menyampaikan komentarnya. Ada Sandy di Riau. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Sandy, silakan. Terima kasih, Mbak. Kami bergabung dengan Pak Lasro ya, langsung dari Metro TV. Pertama, saya akan apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada Pak Lasro, karena ini merupakan kami ini pahlawan pendidikan ya, Mbak. Pahlawan di pendidikan, dan kami memuji sekali apa yang dilakukan sama Pak Lasro. Namun kami berharap apa yang dilakukan Pak Lasro ini juga bisa nanti terrealisasi sampai ke daerah, Mbak. Ya. Bukan hanya di daerah pusat yang bukan seperti ini, tapi nanti kami harapkan itu bagi Menteri Pendidikan lah gitu kan. Baik, Pak Sandi di Riau, terima kasih untuk telepon Anda. Mas Adi, data ICW sendiri seperti apa sih sebetulnya tentang hal ini? Iya, kalau data umum soal pendidikan memang menjadi salah satu sektor yang cukup korup gitu. Dan sudah banyak disebutkan oleh Pak Larso. Dan cocok ya, sesuai dengan apa yang ditemukan di Jawa. Jakarta pun sebenarnya dalam riset terakhir kami sebelumnya di tahun 2003 sampai 2013 masuk dari 10 daerah yang kasus korupsi cukup banyak dan nilai kerugiannya juga cukup besar. Dan lokus utama korupsi di Jakarta, pendidikan Jakarta ada di dinas. Artinya ada di tempatnya Pak Larso sekarang. Karena seperti saya katakan tadi, dinas ini menjadi pusat kendali jadi mediator ya, bisa saya katakan seperti itu, antara atas dengan di bawah gitu ya. Seperti daerah-daerah yang lain, dinas kerap menjadi mesin terutama bagi pemimpin-pemimpin politik, dalam hal ini pemimpin politik di daerah, untuk mengumpulkan uang gitu ya, baik itu untuk kepentingan pribadi atau kemudian untuk modal politik. Nah, saya kira adanya orang-orang seperti Pak Larso yang ditunjuk oleh kepala daerah yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan, ya mudah-mudahan bisa mendorong perbaikan-perbaikan. Pak Larso ini kalau di iklan tuh kelihatannya lemah tapi ternyata kuat gitu. Ternyata kuat begitu ya. Tapi harus tetap didukung karena pasti banyak perlawanan. Jakarta kami juga punya pengalaman buruk. Ada orang tua yang sama melawan korupsi di sekolah, tapi kemudian salah satu orang di dinas pendidikan meminta agar orang tua tersebut dikeluarkan kewarganegaraannya dari Jakarta. Jadi suruh KTP-nya begitu, KTP-nya dipindahkan. Tidak boleh jadi orang Jakarta. Jadi perlawanannya sudah sampai sesengit itu. Makanya kemudian kita harus terus dorong supaya kepala-kepala daerah yang lain juga punya komitmen tinggi untuk memilih orang-orang punya komitmen seperti Pak Lasro. Terakhir ini mungkin singkat Pak Lasro, jadi masih jadi mundur atau tidak, Pak? Saya akan mundur dari keburukan, tapi saya akan maju terus untuk perbaikan sekecil apapun yang bisa saya lakukan sebagai anak bangsa gitu. Jadi bilang ke Pak Ahok berarti Bapak nggak mundur kan? Berarti tidak jadi mundur. Terima kasih Pak Lasro Marbun dan juga terima kasih Mas Ade untuk kehadirannya, dan pemirsa